Salam, Horas Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Alai akana ruar sian pamangan, siar roha doi hehe, laosido mangaramuni jolmai. Menjauhi kenajisan, demikian judul renungan kita. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, tidak mencuci tangan sebelum makan adalah suatu perbuatan dosa yang melanggar hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan hal itu tidak benar. Ada dua alasan mengapa Yesus menyatakan demikian, yaitu pertama, hukum yang dibuat oleh manusia atau adat istiadat Yahudi tidak lebih tinggi dari hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar hukum Taurat, karena inti dari hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmania, tetapi terletak pada hati manusia. Hati manusia yang kudus akan menghasilkan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus menentang keras para ahli Taurat dan Farisi karena mereka mensejajarkan hukum Taurat dengan salah satu tradisi yang mereka buat, yaitu tentang membasuh tangan sebelum makan. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang tampak di luar dan mengabaikan kemurnian hati dalam melakukannya. Mereka tampak rajin beribadah dan lebih meninggikan ketaatan kepada Allah daripada kepada manusia. Namun sesungguhnya mereka tidak pernah menyembah Allah. Betapa munafiknya mereka. Artinya, Yesus menentang kemunafikan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus meluruskan pemahaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk memakai peran perintah Tuhan dan tradisi yang mereka buat. Melalui nats ini, sebagai pengikut Kristus, kita harus lebih mementingkan untuk melakukan perintah Tuhan daripada perintah yang dibuat oleh manusia. Kita lebih mementingkan untuk memelihara kehidupan batiniah daripada jasmania. Kita harus mengisi hidup kita dengan firman-Nya, sehingga firman Tuhan tersebut menyelidiki hati kita. Melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, akan menjaga hati kita tetap bersih dan kudus, sehingga hidup kita diberkatinya. Itu sebabnya Salomo mengatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Amsal 4 ayat 23. Oleh sebab itu, tetaplah menjaga hubungan spiritualitas kita dengan baik terhadap Tuhan, agar hati kita tetap kudus, sehingga berkat-Nya semakin melimpah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami menjauhi kenajisan, agar kami hidup di dalam kekudusan. Melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami mampu menjalani hari-hari kami seturut dengan firman-Mu.
dan melalui Roh Kudus-Mu kami juga semakin memperlihatkan kehidupan yang benar. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati hidup kami satu hari ini, terkhusus segala aktivitas kami, agar seluruh aktivitas kami menjadi sukacita bagi kami dan sukacita bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin.